Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yaitu Alex Nurdin, yang dimana ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat 2 periode sejak 2008 hingga 2018, melakukan permintaan alokasi gas bagi negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas BP Migas untuk PDPDE Sumatera Selatan. Kemudian Alex Nurdin menyetujui kerjasama antara PDPDE Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa membentuk PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumatera Selatan untuk mendapatkan alokasi gas bagi negara. Selain itu, pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah dari APBD 2015 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang senilai 50 miliar. Kemudian pada tahun 2017, Pemprov kembali menyalurkan dana hibah dari APBD 2017 kepada Yayasan senilai 80 miliar. Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak beralamat di Palembang, tapi di Jakarta. Kemudian, lahan pembangunan masjid yang dinyatakan sepenuhnya sebagai Pemprov Sumatera Selatan ternyata sebagian milik masyarakat. Kita sering mendengar berita korupsi baik di media surat kabar maupun media elektronik di negeri ini, sehingga persoalan korupsi seolah-olah menjelma sebagai budaya di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putrajaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan pengusaha sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 1. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. 2. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. 3. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Contohnya, kasus korupsi Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan. Alex Nurdin dijerat terkait kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi PDPDE Sumatera Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019. Kemudian, dia dijerat sebagai tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Alex Nurdin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang berada di kawasan Jakabaring, Palembang.
Alex Nurdin diduga terlibat korupsi dalam pemberian dana hibah dari APBD Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Sekitar 90% KKN yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sistem yang ada yang sangat kondusif bagi setiap orang untuk melakukan KKN, sehingga korupsi sudah merupakan permasalahan yang sistemik. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama, KPU, Bank Mandiri, Pertamina, MA, bahkan lembaga negara lainnya adalah salah satu bukti bahwa penyakit korupsi ini sudah menjalar kemana-mana. Dan apabila kita lihat dari pelaku korupsi tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, bahkan sampai pendidikan yang tinggi, seperti strata 3. Maka persoalan dari sini adalah mengapa mereka sudah berpendidikan yang sangat tinggi, namun mereka tetap melakukan perbuatan yang tercela yang melanggar etis, normatif, dan agama mereka sendiri, di mana agama ini sudah melarang perbuatan korupsi. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin yang memimpin negara ini. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Dari survei yang kita lakukan kepada warga 3 dan pihak eksternal juga, dari sekitar 200 orang yang mengisi angket kami, penyebab utama yang kami temukan dari adanya korupsi di Indonesia yaitu rasa ketidakpuasan atas apa yang ia sudah miliki. Karena mungkin kebanyakan orang merasa bahwa pasti akan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan. Namun keputusan final, keputusan akhir akan kembali kepada pribadi tersebut. Bagaimana imannya, bagaimana kepercayaannya, dan apa yang ia rasakan. Mungkin ia rasakan peer pressure atau rasa serakah, dan ia tidak ingin kalah dan tidak ingin terlihat kekurangan mungkin dari sisi material. Namun ada juga yang tidak setuju dengan penyebab itu, dan dari jurnal-jurnal yang kami ambil dan kutip, ada penyebab lainnya penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Antaranya ada sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang masih rendah, law enforcement yang tidak berjalan di negara ini, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, dan juga tidak ada keteladanan dari pemimpin negara. Menurut Harry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Black, adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan memanipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dari analisa saya pada kasus Alex Nurdin ini, pengertian sesuai dengan dua pengertian di atas, yang menyatakan bahwa ia melanggar aturan dan tugas yang digunakan jabatannya yang tinggi untuk suatu keuntungan untuk dirinya atau ada pihak lain mungkin. Dan juga tindakan korupsi Alex Nurdin ini merupakan tindakan yang memanipulasi pembelian gas oleh BUMD dan pembuatan Masjid Sriwijaya di Palembang. Korupsi masih menjadi permasalahan yang besar di Indonesia.
dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi Bansos, EKTP, dan kasus Alex Nurdin seperti apa yang kita bahas. Rasa ketidakpuasan atas apa yang sudah dimiliki menjadi penyebab utama seseorang melakukan korupsi. Korupsi ini tentu sangat merugikan rakyat, berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, kesenjangan ekonomi yang semakin membesar, melonjaknya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi terhambat, ketidaksejahteraan masyarakat, dan tidak memadainya fasilitas masyarakat, seperti pada kasus Alex Nurdin. Karena kasus tersebut, masjid yang seharusnya dibangun sebagai fasilitas ibadah masyarakat menjadi tidak terrealisasi. Seperti yang diketahui, korupsi itu adalah tindakan kriminal yang merugikan banyak orang, terutama bagi negara dan masyarakat. Untuk solusi korupsi yang terkait dengan kasus yang telah teman-teman saya simpulkan dan dijelaskan tentang pembela gas bumi BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan PDPE, solusi yang bisa saya berikan berdasarkan aspirasi dari berbagai orang adalah hukum negara masih kurang terhadap pelaku korupsi sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan berulang kali. Serta ketidakadilan yang diberikan kepada pelaku masih kurang atau memberikan sanksi yang jera bagi pelaku atau masyarakat, yaitu hukuman seumur hidup, yang dimana hukuman ini berjalan atas nilai umurnya. Kemudian daripada itu, kegiatan sang pelaku diawasi dan pengawasan lebih ketat yang dari biasanya, di mana pengawasan dilarangnya mengikuti agenda tentang perpolitikan yang bisa menyebabkan kasus ini terulang kembali. Kemudian solusi untuk korupsi yang beredar di Indonesia dan sering terjadi yaitu menerapkan sistem pendidikan hukum yang baik dan sehat.